Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang meeting untuk membahas presentasi kelompok MK Kewarganegaraan. Izinkan mempersingkat waktu, izinkan kami kelompok 3 memaparkan sedikit materi kami, yaitu tentang ketahanan nasional. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudara Siti Yuliani Mustafa. Untuk Saudara Siti Yuliani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Baik, saya akan mulai membacakan materi dari kelompok 3, yaitu tentang ketahanan nasional Indonesia. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan sendiri berasal dari kata tahan. Tahan yang artinya menderita, tabah, kuat, dan dapat menguasai diri. Tidak kenal menyerah. Berbicara tentang ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam secara langsung dan tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional sendiri mempunyai makna yang luas bagi bangsa Indonesia, yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat. Ketahanan nasional perlu dipahami secara komprehensif dan terpadu, baik secara personal maupun sosial. Dalam konteks inilah, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama oleh setiap komponen bangsa, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia. Berikutnya, konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi yaitu kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional, serta dengan peran internasionalnya. Kemudian integritas, yaitu kesatuan penyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Selanjutnya ancaman, yaitu dimaksud di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Selanjutnya, hambatan dan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri
yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara konsepsional. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan kembali. Baiklah, saya berikan waktu kembali. Astagfirullah. Baiklah, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu tentang fungsi ketahanan nasional. Daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional, Indonesia ditunjukkan untuk menangkalkan segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Pengaruh dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Baik, selanjutnya pemateri terakhir akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Satria Berahima. Untuk Satria, dipersilakan. Satria Berahima, bisa dengar suara saya? Satria, silakan lanjutkan presentasi pemateri terakhir. Untuk rekan saya Satria, dipersilahkan untuk membaca pemateri terakhir untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah mulai malam, jadi tolong dipercepat karena masih banyak kelompok yang ingin presentasi pada malam hari ini. Oke, kalau macam tidak ada suara, saya akan melanjutkan pemateri agar mempersingkat waktu. Oke, baiklah, mohon maaf. Tidak ada hadir. Ini Bani. Ya, dipersilahkan untuk membaca pemateri terakhir. Mana si pipa ini? Next. Materi terus. Tapi Word hapus. Yang Word hapus. Ini baru pulang kamar dan tiba ya. Oke, baiklah, berhubung rekan saya mengalami kendala, saya akan melanjutkan pemateri terakhir, yaitu tentang perwujudan ketahanan nasional. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, dan kemampuan untuk menangkalkan penetrasi ideologi asing, serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi
yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat, dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dan daya saing yang tinggi, serta mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika dari kelompok lain ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk pertanyaan kami batasi 3 pertanyaan. Dipersilahkan untuk kelompok yang ingin bertanya. Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, dipersilahkan. Baik, pertanyaannya, apakah saat ini negara Indonesia dapat mempertahankan negaranya dari tekanan negara lain, sedangkan pada kubu militer Indonesia TNI dan Polri mengalami konflik internal? Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin moderator, saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Mohon tunggu sebentar, moderator. Bentuk ketahanan nasional Indonesia dalam ruang lingkup budaya terhadap budaya asing dan faktor pengaruh globalisasi itu seperti apa? Apakah pertanyaan saya jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih kepada penanya. Untuk pertanyaan, tinggal satu pertanyaan lagi. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mempersingkat waktu. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan,
rekan saya akan menjawab dua pertanyaan yang diajukan oleh penanya tadi. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Satria Birahima. Untuk Satria, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Winda. Saudara Winda. Pertanyaannya, apakah saat ini negara Indonesia dapat mempertahankan negaranya dari tekanan negara lain? Sedangkan pada kubu militer Indonesia, TNI dan Polri mengalami konflik internal. Jawabannya mengenai mempertahankan ketahanan nasional merupakan kewajiban semua orang baik dalam lingkup masyarakat maupun militer. Konflik yang terjadi pada tubuh militer Indonesia yaitu TNI dan Polri merupakan masalah kesejahteraan para militer itu sendiri karena tidak adanya keadilan pada wilayah kekuasaan. Dan menurut saya pribadi harus adanya pembatasan wewenang Polri sehingga konflik TNI dan Polri yang sering terjadi bahkan meresahkan masyarakat dapat terselesaikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Untuk penanya, apakah ada sanggahan? Sudah tidak ada lagi sanggahan dan saya sudah cukup jelas atas jawabannya dan terima kasih. Baik, jika tidak ada sanggahan dari penanya, saya akan lanjutkan jawaban kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pertanyaannya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Intan Lahia dengan pertanyaan ketahanan nasional Indonesia dalam ruang lingkup budaya terhadap budaya asing dan faktor pengaruh globalisasi. Jawaban dari saya yaitu ketahanan nasional dalam ruang lingkup budaya jika kita mengacu dan mendasarkan pada ideologi bangsa kita yaitu Pancasila yang bersifat terbuka dan fleksibel serta dapat menyesuaikan dengan pengaruh globalisasi itu sendiri. Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Atau ada yang disanggah? Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Tia yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya menerima jawaban dari Anda. Oke. Baik, terima kasih. Saya ulangi, apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan atau tidak? Jika tidak, saya akan menutup sesi diskusi kali ini. Izin moderator, saya ingin bertanya. Iya, dipersilahkan. Apa yang terjadi jika ketahanan nasional melemah? Baik, hanya itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih untuk penanya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari penanya.
Oke, baiklah, saya yang akan menjawab pertanyaan dari saudara Lukman dengan pertanyaan apa yang terjadi jika ketahanan nasional melemah. Jadi jawabannya, jika ketahanan nasional melemah akan mengakibatkan menurunnya integrasi nasional. Dengan begitu, kesejahteraan suatu negara pun juga akan menurun karena semakin lemahnya pertahanan suatu wilayah, maka akan semakin banyak pula ATHG yang menyerang kita. Jika ATHG tidak diatasi, maka negara kita akan mudah dijajah kembali. Baik, apakah jawaban dari kami sudah dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah bisa diterima. Oke, terima kasih kepada penanya. Kalau begitu, saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf jika dalam presentasi kali ini banyak salah kata dan ucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.